Dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza arada 'abdi," kalau ada hambaku yang menginginkan, baik itu laki-laki maupun perempuan, ayya amala sayyi'atan, menginginkan, berencana, berniat untuk berbuat sesuatu yang buruk, niat mau melakukan perbuatan maksiat. Apa kata Allah? Fala taktubuha, jangan ditulis dulu. Berarti orang tersebut diharapkan untuk apa? Kembali kepada Allah, bertaubat, menggagalkan perbuatan dosanya. Jangan ditulis dulu. Kalau sampai dia melakukan, tulis seperti yang dia niatkan. Niatnya maksiat apa? Ya tulis seperti itu. Enggak dilipat gandakan sama Allah Ta'ala perbuatan dosanya. Kalau sampai dia enggak melakukan, min ajli, ninggalkannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, faktubuha lahu hasanah, maka catat baginya kebaikan. Beda sama kalau dia niat beramal baik. Begitu niat, maka dicatat apa? Idza arada an ya'mal hasanah falam ya'malha, tapi dia tidak melakukannya, kata Allah, tulis satu seperti yang diniatkan, satu hasanah. Kalau sampai dilakukan, maka dilipat gandakan sampai 10 kali lipat. Dan sampai berapa? Sampai 700 kali lipat. Sebagaimana sabdanya Rasulullah, seorang hamba itu man ata ila firashihi, yang datang ke tempat tidurnya mau tidur, dan dia niat mau bangun malam, mau sholat, faghalabathu ainai, tapi kedua matanya itu kemudian ketiduran. Mau tidur, niat mau tahajud bangun malam, lah kok kebablas. Sudah niat, sudah siap, tapi dia dikalahkan sama rasa kantuknya, kebablas sampai bangun-bangun sudah subuh. Maka tetap dicatat oleh Allah baginya pahala seperti yang dia niatkan. Kalau sudah niat ada uzur, tetap ditulis melakukan, dapat pahalanya. Kalau sampai yang diniatkan itu diamalkan, pahalanya nggak satu, tapi dilipat gandakan, bisa 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Tapi kalau dosa, begitu niat gak ditulis, sampai ngelakukan apa yang diniatkan gak ditulis. Kalau sampai dia ngelakukan baru ditulis, itu pun gak dilipat gandakan. Kalau gak jadi ngelakukan, tapi dia ninggalkan karena Allah, apa yang dia niatkan dari keburukan tadi, justru dia dapat pahala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ingat, ninggalkannya karena apa? Karena Allah. Dan disebutkan sini, wa in tarakaha min ajli, niat berbuat maksiat, ninggalkan. Karena siapa ninggalkannya? Karena Allah. Maka yang seperti itu akan dicatat mendapatkan hasanah. Jadi ninggalkannya bukan karena yang lain. Kenapa kok tidak jadi berbuat zina? Gak jadi karena di situ ada bojo saya. Lah ini ninggalkannya bukan karena Allah. Ada istrinya, takut ketahuan istrinya. Kenapa tidak jadi main judi? Wedi kalah. Akhirnya rasido. Lah ini kan ninggalkannya bukan karena Allah. Jadi dia gagalkan perbuatan dosanya bukan karena takut rugi, bukan karena takut ketahuan manusia, tapi ninggalkannya karena Allah. Karena memiliki rasa takut kepada Allah, dia tinggalkan. Yang seperti itu mendapatkan hasanah. Karena orang yang meninggalkan perbuatan dosa karena Allah, meninggalkannya karena Allah, itu bagian daripada taubat. Dan taubat itu adalah ibadah, menjadikan manusia itu semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ini jangan dibuat mainan ya. Nanti akhirnya orang malas ibadah, akhirnya duduk di rumah. Aku niat meh maling, ora situ aku wedi karo Gusti Allah, dapat pahala. Bukan seperti itu. Bukan main-main seperti itu. Saya ingat mau mencuri ya, tidak jadi, takut saya sama Allah Ta'ala. Nah, bukan dibuat main-main seperti itu. Tapi memang di saat dia itu terdorong oleh hawa nafsunya, ingin melakukan perbuatan dosa, kemudian dia menggagalkannya karena rasa takutnya kepada Allah. Nah, ketika menggagalkan, dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dicatat hasanah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Jadi dilipat gandakan pahalanya sampai 10 kali lipat. Wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mithliha. Lalu sampai dia
melakukan perbuatan dosa yang sudah dia niatkan, maka dia nggak dapat kecuali sesuai dengan perbuatan yang dia lakukan, nggak dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh sebagian ahli hikmah, al-huznu yamna'ut ta'am. Orang yang sedih itu menjadikan nggak nafsu makan. Kalau ada orang sedih, rasa sedihnya tadi menjadikan apa? Dirinya nggak nafsu makan. Ada orang misalnya kalau ngelihat sate tidak bisa tidak makan, wah nafsu makannya tumbuh. Atau mungkin dia seumur hidup hanya pernah dengar kambing guling tapi nggak pernah makan dan pengen banget tapi belum mampu. Tiba-tiba kalau kambing guling itu ada di hadapannya, ya sudah disantap. Tapi begitu dia sedih, nggak ada rasa nafsu makan, itu nggak ada. Jadi rasa sedih itu menjadikan manusia nggak nafsu makan. Di meja makannya tertata makanan dengan lauk pauk yang banyak sekalipun, kalau dia dalam keadaan sedih menjadikan dirinya tidak nafsu makan. Dan kita sudah bisa ngerasakan ya, setiap dari kita bisa merasakan, sudah sering ngerasakan lah di saat kita sedih nggak nafsu makan. Kemudian dikatakan berikutnya, wal khauf yamna'ud dzunub. Rasa takut di dalam hati manusia itu menjadikan orang tersebut terjauhkan daripada perbuatan dosa. Contohnya seperti apa? Saat kita sedih gak nafsu makan. Kita kan banyak dari kita yang sudah pernah ngerasain lah, lapar itu jadikan kita tidak nafsu makan. Dan orang yang punya rasa takut kepada Allah akan menjadikan dirinya terjauhkan daripada perbuatan dosa. Mau maksiat takut sama Allah Ta'ala, nanti saya diminta pertanggungjawaban, saya akan disiksa, dihukum. Nah rasa takutnya tadi yamna'udz dzunub, menjadikan dirinya terjauhkan daripada perbuatan dosa, gak kepingin melakukan perbuatan dosa. Warraja yuqawi ala ta'ah, dan punya rasa harap kepada Allah, itu akan memperkuat dirinya dalam ketaatan. Saya ini banyak dosa, sama saya sedikit, tapi Allah itu maha pengasih, Allah itu maha penyayang. Kalau saya niat mau tagarub sama Allah, insya Allah akan dibantu sama Allah Ta'ala. Nah karena ada harapan kepada Allah, itu akan menjadikan dirinya semakin kuat dalam ketaatan. Jadi khauf itu penting, raja itu penting, takut sama Allah itu penting, supaya apa? Jauhkan kita dari maksiat. Kemudian rasa harap kepada Allah itu juga penting, supaya apa? Dekatkan kita kepada Allah, menjadikan kita lebih semangat, memperkuat diri kita untuk lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzikrul maut, dan ingat mati, jadikan manusia itu zuhud daripada dunia. Mengingat kematian itu jadikan manusia enggak nyia-nyiakan usianya. Kalau ada orang kita ini kebiasaan buang waktu sia-sia karena apa? Ndak eling mati. Manusia itu kalau eling mati, ya Allah umur saya tinggal sedikit, maka dia akan apa? Akan bersungguh-sungguh memanfaatkan sisa usianya untuk bertagarub kepada Allah. Tidak mau buang waktunya sia-sia, cuma buat nonton aja atau ngobrol-ngobrol nggak ada manfaatnya, nggak mau dia. Jadi mengingat kematian itu jadikan manusia semakin zuhud, mementingkan kehidupan akhiratnya ketimbang dunia, menjadikan manusia nggak ngomong yang nggak manfaat, menjadikan manusia tidak melakukan sesuatu yang tidak ada manfaat. Karena ngiling-ngiling mati, akhirnya apa? Nggak ngucap kecuali ucapan yang datangkan pahala dari Allah. Karena saya tinggal sebentar hidup di dunia, maka saya nggak mau buang sia-sia. Saya mau tambah taat sama Allah, saya mau tambah banyak berzikir kepada Allah. Nah ini manfaat seseorang yang mengingat kematian, akan menjadikan dirinya semakin zuhud dan tidak membuang umurnya sia-sia. Dan dikatakan oleh Abul Qasim Al-Hakim rahimahullah, man khafa syai'an haraba minhu. Siapa yang takut kepada sesuatu, dia akan lari dari sesuatu yang dia takuti. Wa man khafa Allah, dan barang siapa yang takut kepada Allah, haraba ilaihi, rasa takutnya tadi akan menjadikan dirinya lari mendekat kepada Allah. Nah ini bedanya takut sama makhluk dan takut sama Allah. Contoh sebagai contoh aja. Kalau orang punya salah, biasanya takut sama polisi ya, nggak pakai helm,
Takut tak sama polisi? Takut. Kalau ngelihat polisi, lari. Enggak terus deket, salaman, apa kabar Pak? Ngopi yuk? Enggak ada. Yang ada ngelihat polisi sudah dari jauh ada periksaan udah lari, putar balik. Kalau ada yang takut sama makhluknya Allah, takut sama harimau, takut sama ular. Kalau ngelihat haraba minhu, dia akan lari dari sesuatu yang dia takuti. Jadi orang itu kalau takut sama makhluk akan menjadikan dirinya menghindar dari sesuatu yang dia takuti. Takut sama ular, kelihatan ular lari. Takut sama kecoa, lihat kecoa lari. Beda sama takut dengan Allah. Justru orang yang takut kepada Allah akan menjadikan dia lari mendekat kepada Allah. Bukan jalan mendekat kepada Allah, tapi lari mendekat kepada Allah. Orang takut sama Allah akan jadikan dirinya